Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'du. Para salikin, jamaah, para kolega, sahabat-sahabat saya, semoga insyaallah kita mendapatkan ridha, ma'unah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memulai meneruskan ngaji kitab Maqasidul Riayah. Terlebih dulu untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, dan yang kedua bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya izin mari kita bertawasul dulu, semoga ngaji kita itu mendapatkan karomah dan juga keberkahan, khususnya dari Rasulullah, dan khususnya lagi adalah dari pengarang atau mu'alif fi hadzal kitab Aladiniyah wa Rasulullah wa ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa aswaji wa dzurriyyati wa ahlil bait mutahharin wa ila khususan Syekh Muhammad Baudin Naqsabandi sahibul fadilah wal ajilah wal karamah, wa khususan mu'alif hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiyya fitarin amin ya rabbal alamin Syekh Izzuddin bin Ibnu Abdus Salam fi kitabi Maqasidul Riayah. Salamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para salikin, para muhibin dan jamaah semuanya, hari ini kita masuk pada tema ke-30 dari 91 tema dari kitab Maqasidul Riayah, yang intinya adalah 91 kiat menuju Allah. Nah, kiat yang ke-30 adalah faslun fi maratibin nafyi riya'i lisyaiton. Faslun yaitu fasal fi maratibin naf'ir riya', yaitu fasal yang menerangkan tentang cara untuk menangkal bisikan dari siapa? Riya yang dilakukan oleh setan. Nah, karena itu memang setan tidak akan pernah diam terhadap kita, karena dia sudah mengikrarkan diri untuk memusuhi kita sampai yaumil akhir. Dan bagi kita setan adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata, yang jelas itu adalah setan. Jadi jangan sampai kita itu berkelindan, bersekongkol dengan setan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nulbihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firya'i salatu ahwalin ikhdahunna ayyahturur riya biqalbil abdin ats-tsaniyatu ayyuzayyinahu wa yuhabbubuhu ilal abdin ats-tsalitsatu ayat'uhu ilahi wa yakhussahu alaihi bata'an habbabahu ilaihi. Para salikin rahimakumullah, firya'i salasatu ahwal, segala sesuatu bentuk ahwalin, kondisi yang menyebabkan terjadinya riya. Firya di dalam riya itu disebabkan oleh 3 kondisi atau 3 cara. Ikhdahuna ayatsuru ar-riya'u biqalbil abdin. Jadi memang dari awal ikhdahuna, jadi setan itu membisikkan kepada seseorang ar-riya di dalam hatinya, diumi-umi lah, dijampi-jampi.
kamu kan hebat, kamu kan orang luar biasa. Udah dibisikin, kamu riya aja, kira-kira gitu. Ini yang pertama ya. Jadi ini start dengan cara membisikkan di dalam hati seorang hamba. As-saniyatu, dan yang kedua adalah ayuzayyinahu wa yahubbahu ilal abdin. Yang kedua adalah setan membuat seseorang riya, dan riya itu bagi seseorang itu adalah menyenangkan, zayyanahu wa yuhabbuhu, dan bahagia. Kalau saya riya, senang. Nah, jadi yang kedua itu sudah merasakan indahnya yang disukainya kalau sedang riya. Nah, yang ketiga, at-thalitsatu ayat wahu ilaihi. Seseorang itu dibujuk, setan membujuk dan menghasut kepada hamba itu, ilahi kepada orang itu apa? Yahus wa yahusahu alai abdu ayyahabbu ilahi. Jadi dia melakukan riya, saat riya, sedang riya, setelah riya. Nah, ini dia sudah suka dengan perilaku riya. Jadi ada 3 tahap ya para salikin, para muhibbin. Ya, 1 adalah dibisikkan, 2 menikmati riya, 3 bangga dengan riya walaupun itu setelahnya. Diomong-omongkan setiap saat di forum apa saja, dia mengomongkan terhadap diri dan keberhasilan-keberhasilannya, tidak dalam rangka mendidik, tapi kadang-kala hanya sekedar menyondongkan. Karena kadang-kala kalau memotivasi agak berbeda. Kalau motivasi sifatnya itu biasanya bukan cari lem, bukan cari wah, tapi sekedar motivasi pada anak buah. Tapi kadang-kala orang di mana-mana riya, nah, itu berarti sudah masuk ke 3. Jadi para salikin itu ya 3 tahapan atau 3 cara setan untuk agar kita itu riya. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab fa as'adun nas mayat fa'ul khatrah wa yasrifuha an qalbihi wa yalihi alladhi yadfa'uhu ba'da tahsini wa taswi wa yalih. Ya. Fas'adun nas, orang yang beruntung, sa'idan, orang yang beruntung, orang yang menang, kira-kira gitu. Mayat fal khatrah, orang yang bisa menghalau kerentek, menghalau bisikan itu. Oh enggak, saya enggak. Nah, kira-kira gitu. Itu sudah sadar, ini setan sudah wah ini setan ini sudah setan ini. Nah, itu mulai sadar. Kok sudah pembicaraan yang lantur, kok sudah tidak dalam arti substansi, oh ini setan. Ya, itu sudah tahu. Karena itu dia yidfa khatrah, dia halau itu kerenteknya itu, ya. Wa yasrufi an qalbi, dan itu yang mengalihkan di dalam hatinya. Enggak, saya enggak mau dah. Hati saya itu dah langsung istighfar, langsung berbicara lain, ya. Alladzi yadfa'u ba'da tahsini wa taswi wa yalahi, dan dia itu orang yang beruntung berikutnya, ya. Beruntung berikutnya itu adalah orang yang bisa mengalihkan ya dari apa yang dia untuk tidak riya, ya. Padahal alladzi la yata'u ba'dul khasus sayatin alaih. Padahal setan itu sudah setan itu sudah menggoda. Kata dari kerentek sudah dihilangkan. Kemudian beruntung berikutnya adalah orang yang sudah digoda tapi kuat dengan godaan itu, kemudian dia kita halau wa du'aihi ilaihi, dan dia da'ian, dan ajaan itu dia tolak, ya. Wa hadza jarin fi jamil ma'asi. Cara setan cara menggoda 3 tahapan itu, wa hadza jarin fi jamil ma'asi, dan itu dilakukan dari semua kemaksiatan.
Pokoknya maksiat itu selalu dibisiki setan. Pertama dibisik, kedua menikmati, ketiga membanggakan. Ya, itu 3 tahap ya. Nah, wa yanfa'u du'a syaitan illa riya. Ya, padahal dengan demikian orang yang beruntung berikutnya yang tidak berbuat walaupun dihasut dibujuk oleh setan untuk riya udah enggak. Oke. Nah, wa illa jami'il anwa'il ihsan bisyai'aini. Dan untuk menunjukkan biji bujukan setan namanya riya itu selalu berhubungan dengan isyan, kemaksiatan, itu ada 2 cara untuk menolaknya. Bisyai'aini. Jadi dengan 2 cara. Begitu ada setan untuk membisikin kita riya, maka caranya 2. Ahaduhuma karuhatil maksiati warriya. Yang pertama adalah membenci maksiat. Pokoknya segala maksiat enggak jangan. Warriya dan riya. Karena kalau maksiat dengan riya itu satu kakak adik. Ya, setali 3 uang. Kalau tidak riya ya maksiat, kalau enggak maksiat riya. Itu satu nafas biasanya gitu. Nah, benci aja. Pokoknya jangan bismillah, jangan maksiat, jangan riya. Wasani dan yang kedua adalah al-imtina'u mimma kariyah. Yang kedua adalah berpantang melakukan apa yang dibenci. Jadi apa yang dilarang oleh Allah berpantang deh. Nah, itulah kira-kira itu prinsipnya itu. Pegang saja syariat yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah, kita pegang saja. Saya lanjutkan, wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa inna ma tahsul karohat ya bitadzakkuri ma fi tilkal ma'siyah aw wirya'i min syahatillahi ta'ala wa ghadabihi wa iqabihi wa bimastalam ta'alaihi mimman dzakarnahu minal madharril darrain. Jadi yang kedua selanjutnya wa inna bahdul karohah, kebencian kita bisa terwujud terhadap riya dan maksiat, ya artinya bisa dengan cara inilah kita akan tidak maksiat dengan tidak riya apa? Bitadzakkuri ma fitil kal maksiyah warriya awirya. Jadi kita paham, kita ingat apa yang terjadi ketika maksiat dan apa yang terjadi kalau kita riya. Kalau maksiat tahu hukumannya, kalau riya menghapus amal-amalnya, kira-kira kan gitu. Kita harus sadar dengan cara itu, maka dengan demikian kita tidak riya dan tidak maksiat. Daripada beramal tidak dapat pahala, riya itu diibaratkan seperti seseorang yang ada di debu di dalam sebuah batu yang licin, keterak hujan, ya debunya hilang dan tidak ada hasil apapun. Harus ingat itu. Bitadzakkuri ma fi tilkal maksiyati aw riya. Jadi kita harus tahu betul apa yang terjadi kalau kita maksiat dan kita ada riya. Ya, apa akibatnya? Min sakhatil ta'ala, yaitu murkanya Allah taala. Ya, wa ghadabihi dan ghadab, ya marahnya Allah, wa iqabihi dan hukuman Allah. Kalau kita itu melakukan maksiat dan riya. Wa bimastamalat alaihi, ya, dan juga mengingat terhadap kemaksiatan itu, ada yang diriya itu mimman dzakarnahu, kita mengingat-ingat. Karena apa? Kalau kita melakukan maksiat dan riya mimma dzarrir darain. Ya, wa bimastamalat alaihi bima dzakarna min madharir darain, itu artinya rugi dunia akhirat. Jadi darain itu 2 negeri, negeri akhirat dan negeri dunia. Jadi di dunia kita juga bisa dicibir, di akhirat juga enggak dapat apa-apa. Nah, dengan cara ini para salikin, para sahabat, para muhibbin
ya kalau kita ingat terhadap marahnya Allah, murkanya Allah, azabnya Allah, hilangnya semua apa yang kita lakukan, makna-makna yang ada di dunia dan akhirat, maka kita menjadi tidak riya, tidak maksiat. Oke, saya lanjutkan ya para salikin. Fa inna Allah ta'ala jabalal insan ala mahabbati ma yanfa'uhu wa karahati ma yadhurruhu wa khalaqan nafs mayyalatan ila ma yanfa'uha nafiratan amma yadhurruha wasyaitanu aunun laha ala dhalik. Ya, ini manusia ya. Fa inna Allah ta'ala jabalal insan, Allah itu menciptakan manusia ya. Biasanya apa? Ala mahabbatin wa yanfa'u. Manusia itu menyukai apa yang menguntungkan. Ya, kira-kira transaksionalisme lah. Kalau utility dan profitisasi nggak ada, ya kira-kira manusia itu sukanya dagang lah. Kalau nggak beruntung langsung kelihatan mata, enggak ah. Diajak pengajian apa maknanya? Diajak begini baik apa? Tapi kalau diajak, ayo bisnis, wah ini langsung ada bayangan. Nah, kira-kira manusia itu seperti itu. Ya, dia itu adalah mahabbati ma yanfa'u. Dia menyenangi apa yang bermanfaat. Itu manusia. Wa karahatu ma yadhurruhu, dan manusia itu adalah membenci yang merugikan. Waktu saya ngapain sih kumpul-kumpul di pondok, waktunya terbuang jauh ini. Nggak ada manfaatnya. Akhirnya kan gitulah, diajak pengajian, diajak apapun, karena merasa tidak ada manfaat jangka pendek. Maunya itu yang jangka pendek, yang cespleng, mendapatkan sesuatu baru itu manfaat. Wa khalaqan nafs, dan Allah itu juga menciptakan nafsu, ya manusia itu apa? Mayyalatan ila mayanfaha. Nafsu itu adalah menyukai dengan apa yang menguntungkan. Ya. Wa nafiratan amma yudarruha, dan dia itu menjauhi apa yang merugikan. Ya, kembali lagi nafsu itu maunya itu untung terus. Ya, selalu ya namanya gelarnya itu titik-titik SU. Dan itu kan dulu ada kuliah ada gelar SU, selalu untung. Pak ini selalu untung ini, selalu ini. Kartunya nggak mati-mati. Selalu untung ya. Wasyaitanu aunun laha ala dzalik, dan setan itu membantu nafsu atas semua itu. Jadi kalau orang itu senengane golek untung jangka pendek menyenangkan, itu berarti bergelindan dengan setan. Tapi kalau ogah berzikir, ogah untuk beristighfar, melek bengi capek, tidak ada manfaatnya langsung, itu setan nggak seneng. Kalau kita tergoda seperti itu, berarti hati kita kalah dengan setan. Itu ya para salikin. Saya lanjutkan. Wa khalaqal aqlu liyadfa'a ad-dararain bi adnahuma wa yuqaddimu aqlan naf'ain ala adnahuma wa syar'u wal ma'ad mu'arrifu lin naf'i wa dzurrin. Nah, sekarang akal. Jadi tadi ada nafsu, ada hati. Nafsu mengalahkan hati orang maksiat. Sekarang akal di mana? Nah, di sini. Wa khalaqal aqlu, dan Allah menciptakan akal manusia itu liyadfa'a a'dzamad dzararin, untuk menghindari mana yang risiko terkecil. Itu akal. Walaupun kadangkala akal itu kalau sudah terjerumus bisa nggak kalah. Apalagi ada sesuatu unsur cintanya, itu bisa hilang akal itu. Ya, kayak afafu dararennya itu mana risiko yang terkecil kalah. Ya, jam 1 pun malam didatangi. Ya, yang muda-muda itu kan. Ya, dulu ya ini zaman dulu ya, orang jatuh cinta itu kalau anak muda zaman dulu jam 1 malam nggak bisa tidur, lewat di depan rumahnya saja sudah seneng dulu itu. Ya kan, udah bener nggak ini? Bener loh dulu itu.
Jadi saking nafsu nggak bisa dikendalikan, ingin ketemu walaupun ya depan rumahnya sudah senang itu. Nah, dia kalah nafsu itu, akalnya tuh kalah loh. Kan nggak akan ketemu malam itu, tapi kok seneng lewat di depannya itulah. Itu berarti akalnya itu sudah nggak nemu akal, kira-kira gitu kan. Ya, bi'adnahuma wa yuqaddimu 'alin naf'ain. Dan akal itu juga adalah selalu mengambil kerugian yang paling kecil, ya itu ala adnahuma, dan dia itu juga akan selalu memilah-milah kalau akal itu, ya. Nah, akal itu yang benar apa? Wasar'u wal mu'arrifu linnaf'il wadzurrin. Jadi syariatlah yang memberikan definisi apa yang menguntungkan, apa yang merugikan. Seharusnya itu. Jadi para salikin, kita masih ingat di dalam kitab Kimya Usadah. Ada 4 kan? Ada akal, al-aqlu huwa waziratun, wal qalbun huwa malik. Nah, sekarang wan nafsu wal askar, ada 4 manusia itu. Nah, sekarang akal itu bertunduk sama nafsu atau hati. Kalau akal bertunduk pada hati, itu tadi dia akan mengambil afadzudzuriran, risiko yang kecil. Tapi kalau akal itu tunduk pada nafsu, ya, maka dia akan bicara tentang untung rugi. Nah, berarti dia kalah. Nah, akallah yang memerintahkan kepada askar, panca indera itu. Begini aja, caranya ini. Cara ngambil hak orang lain seperti ini. Cara ngakalin laporan seperti ini. Cara mengambil uang rakyat seperti ini. Nah, itu perintah dari akal terhadap askar. Nah, yaitu dari panca indera kita, bala tentara kita itu. Ya, para salikin, saya lanjutkan. Wal aqlu kal basar, dan akal itu seperti penglihatan. La yaron naf'a wa dzurra illa fi nuris syar'i. Sebuah pandangan maka ia tidak melihat keuntungan dan kerugian kecuali dalam cahaya syariat. Jadi intinya syariat pegang dulu, aturan pegang dulu. Jadi mengapa kalau ini hukum atau kepentingan? Pegang dulu hukum. Kepentingan 2. Kalau kita bicara kepentingan, hukum dicari. Ya, ini berbeda dengan akan berdalih pada 2 itu. Bagi orang atas, hukum itu adalah bisa dibeli. Berapa pasal, harga pasal. Nah, tapi kalau orang bawah, Anda kena pasal. Jadi hukum menjadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini kalau tidak la yaron naf'u wa dzurra illa fi nuris syar'i. Kalau akal itu tidak didasarkan pada syariat. Karena itu hukum dulukan. Ini bagi orang yang fakultas hukum, yang SH itu, ya itu hukum dulu. Jangan ngakali hukum. Baru kepentingan bicara yang berdasarkan hukum. Dalam teori governance disebut dengan compliant terhadap aturan hukum. Kama annal basar, ya seperti halnya annal basar, sebuah penglihatan itu, ya la yarul hasan wal qabiha ila fi nuril aql. Jadi seperti penglihatan itu, la yaro tidak akan kelihatan apapun hasan kebaikan, wal qabiha dan apapun keburukan, ila fi nuril aql. Kalau akalnya itu tidak ada nurnya. Nurnya itu hati. Jadi antara akal dengan hati itu harus satu. Antara raja dengan perdana menteri itu harus satu. Jadi perdana menterinya jangan jalan sendiri. Nah, sekarang itu yang terjadi banyak gitu ya. Menterinya jalan sendiri, presidennya begini, rajanya begini, ya, para wazirnya begini, ya. Karena ya apa yang bicara? Ar-riya'u wal maksiatu. Karena riya dan maksiat artinya itu maksiat yang membimbing. Demikian para salikin, para muhibbin, para jamaah semuanya, ngaji kita pada siang hari ini. Intinya ayo kita bersihkan hati ya.
Karena hati itulah yang seharusnya memerintah akal. Akal yang berdasarkan ila fi nuril aql itulah yang bisa akan melakukan afwafud dhariran dan akal bisa berjalan dengan baik. Demikian, terima kasih. Alafu minkum. Moga-moga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.